Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya diberikan kesempatan untuk bisa berbagi materi ya kepada Ibu Bapak semua untuk melengkapi salah satu ya bisa dikatakan tugas dan tanggung jawab ya secara resmi ya karena nanti Bapak Ibu akan mengajukan sertifikat halal dan untuk sesi ini saya akan berbagi untuk apa namanya terkait dengan pendaftaran sertifikat menggunakan si halal. Nah sebelum itu oh iya saya belum ini ya Bu Elia mohon izin. Iya, Pak Aldo. Eh, apakah saya bisa dimasukkan di grup, Bu? Saya Oh pengen iya, oke, share oke, ini. ya. Ya. Bapak Ibu, tunggu sebentar ya. Saya akan coba ketik polling ya untuk mengetahui berapa jumlah yang sudah memiliki si halal dan belum ya. Sudah, Pak. Sudah ya, Pak Aldo. Bapak Ibu, saya sebelum saya mulai, eh, perkenalkan saya Yan Aldo Wiliantoro yang nanti akan berbagi materi tentang pendaftaran sertifikat halal. Nah, sebelum itu saya coba akan apa namanya untuk membuat polling ya dari Ibu Bapak saat ini apakah yang adakah yang sudah punya akun si halal dan ada yang belum ya. Saya ingin memastikan saja terkait dengan kesiapan dari Ibu Bapak semua. Sebentar Bapak Ibu, saya izin untuk membuat polling sebentar. Baik, Bapak Ibu, saya mohon untuk dibantu untuk sedikit polling dari saya. Apakah perusahaan Ibu Bapak telah memiliki akun si halal? Apakah chat saya sudah dibaca, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Baik. Nah, coba Bapak Ibu, apa namanya, bisa di-share ya, apa dibagi, biar saya tahu dari Bapak Ibu berapa yang sudah memiliki akun si halal. Oke, Bapak Ibu. Ada sebagian yang sudah memiliki akun si halal ya. Oke, baik Bapak Ibu, eh, mengingat ini pertama saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya di bulan Ramadan 1447 Hijriah. Mudah-mudahan
Bapak Ibu semua dalam kondisi sehat. Terus kemudian semua sudah mengikuti semua materi pelatihan ya Bapak Ibu ya. Tugas-tugas sudah diselesaikan belum ini Bapak Ibu? Tugas terakhir belum, Pak. Belum Yang ya, oke. ini, Pak. Nah ini Tugas tiga belum. mudah-mudahan nggak ngantuk ya. Mudah-mudahan ya. Sedikit, Pak. Mudah-mudahan nggak ngantuk ya. Terbaik. Jadi apa namanya kita masuk ke sesi terakhir. Nah salah satunya adalah Bapak Ibu. Yang perlu dipahami adalah bahwa seluruh pendaftaran sertifikat halal itu semuanya harus melalui si halal. Oleh karena itu, selain keterampilan, pengetahuan dan keterampilan di dalam menyusun dokumen-dokumen yang dibutuhkan di dalam pendaftaran sertifikat halal, Bapak Ibu juga perlu memiliki satu pengetahuan dan keterampilan bagaimana mengajukan pendaftaran sertifikasi halal melalui si halal secara efisien dan efektif gitu ya. Nah, kenapa demikian? Ada banyak, saya bilang tidak sedikit ya, artinya cukup banyak teman-teman kita yang ketika dia mengajukan sertifikat halal itu prosesnya lama, prosesnya lama. Bahkan ada beberapa rekan kita sesama penyelia halal itu ketika mengajukan sertifikat halal itu ada yang lebih dari 1 tahun. Bukan karena tidak siapnya dokumen, tapi ternyata ada beberapa teman kita itu yang dia tidak memahami bagaimana si halal itu bekerja. Ya. Nah, oleh karena itu, pada sesi ini, output dari sesi materi saya yang pertama adalah Bapak Ibu nanti memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait dengan fitur-fitur menu-menu yang ada di si halal. Yang kedua, setelah itu Bapak Ibu jadi memiliki satu tips ya, strategi bagaimana nanti ketika proses di sertifikasi halal itu bisa berjalan cepat dan efisien. Artinya tidak 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 apa namanya berlarut-larut. Nah, baik. Saya akan mulai ya Bapak Ibu. Apakah terlihat tampilan slide saya? Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Nah, yang pertama adalah dasar hukum. Jadi Bapak Ibu mungkin ini sudah dijelaskan juga oleh pemateri-pemateri sebelumnya. Tetapi saya ingin menggarisbawahi bahwa beberapa regulasi yang terkait dengan sertifikat halal ini Bapak Ibu harus paham. Contoh misalkan terkait dengan bagaimana penyusunan dokumen manual SJPH. Itu kan di situ ada Kepkaban 20, kemudian ada KMA 748, kemudian ada keputusan Kepala Badan nomor 22 pengganti dari apa penyempurnaan dari 141 terkait dengan tarif. Kenapa gitu ya? Karena ada banyak teman-teman kita yang ketika dia mengajukan, bahkan untuk membedakan jenis pengajuan aja masih sulit. Apakah ini masuk dalam kategori apa namanya produk berupa barang, ataukah ini masuk dalam kategori jasa? Kan kita sama-sama tahu di dalam KMA 748 itu ada makanan sampai dengan nomor 15-nya adalah jasa penyajian. Nah, itu banyak teman-teman yang masih bingung karena tidak membaca KMA 748 ataupun di KMA 944 ya. Itu yang kenapa pentingnya kita itu apa namanya mengetahui dasar hukum. Nah, Bapak Ibu izinkan saya memperkenalkan sedikit kenapa saya diberikan kesempatan untuk memberikan materi halal ini karena kebetulan saya diberikan tugas amanah sebagai direktur divisi konsultasi yang kita punya satu divisi namanya Pro Halal Halal Institute di mana divisi kami itu adalah membantu perusahaan-perusahaan yang memang dia punya
kendala keterbatasan sumber daya waktu ataupun SDM ya, sehingga dalam proses sertifikasi halalnya perlu didampingi. Nah, kita memang sudah punya cukup banyak pengalaman, baik dalam negeri ataupun sampai dengan ke luar negeri. Sudah ratusan ya perusahaan-perusahaan itu kita bantu dalam proses sehingga nanti kita akan banyak diskusi studi kasus ketika Bapak Ibu ada kesulitan-kesulitan di dalam proses sertifikasi halal. Nah, kita sudah membantu banyak perusahaan mulai dari kita pernah ada di membantu Hotel JW Marriott, kemarin di jasa pendistribusian, ada juga rumah sakit, ya ada rumah sakit harapan kita dan sebagainya, dan berbagai banyak perusahaan. Nah, harapannya nanti Bapak Ibu kalau misalkan ada kendala ataupun apa, nggak usah sungkan-sungkan, silakan bisa menghubungi hotline di konsultasi halal kami di 0816 88 4411 atau Bapak Ibu silakan bisa menyimpan nomor saya, nanti kalau misalkan ada apa-apa bisa berkomunikasi. Nah, baik Bapak Ibu, biar kita tidak ngantuk, saya ingin sedikit men-challenge Bapak Ibu. Saya minta Bapak Ibu ketik si halal itu mudah di chat Zoom ya, karena kalau yang nggak ngetik, saya curiga nih, apakah dia itu ada di dalam Zoom atau tidak. Nah, saya minta, jadi kalau nanti yang nggak ngetik, saya curiga dia nggak ikut Zoom. Ya. Dan insya Allah mudah-mudahan yang ngetik nanti dapat dapat nilai kelulusan ya Bapak Ibu ya. Oke, silakan Bapak Ibu, saya minta semuanya ngetik si halal itu mudah. Nah, gitu ya. Oke, Alhamdulillah semuanya udah ngetik ya. Baik Bapak Ibu, eh, saya sebelum mulai, saya akan sedikit merefresh lagi terkait bagaimana sih alur sertifikasi halal reguler. Saya mau tanya kalau Pak Dendi Suradirgantara, produknya apa Pak yang akan diajukan? Jasa pergudangan, Pak. Oke, kalau Bapak Somantri, Jasa penyedia kendaraan, tracking, Pak. tracking. Kalau Ibu Nurdiana Safitri, Saya di AMDK, Pak. AMDK. Baik. Nah, saya akan coba membuat alur sertifikat halal ini berdasarkan simulasi dari usahanya Pak Somantri ya. Jadi biar nanti kita bisa punya gambaran. Yang pertama adalah bahwa alur proses sertifikasi halal ini Bapak Ibu secara mudahnya itu dibagi menjadi 5 tahap. Tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, dan tahap 5. Ya. Nah, tadi Pak Sumantri bilang bahwa saya masuk dalam kategori tracking, gitu ya. Oke. Maka tahap pertama nanti Pak Sumantri sebagai pelaku usaha kan akan mempersiapkan seluruh dokumen-dokumen. Akan mempersiapkan seluruh dokumen-dokumen yang dibutuhkan di dalam pengajuan sertifikat halal. Nah, salah satunya adalah tentu secara paralel Pak Sumantri akan membuat akun si halal. Kalau Pak Sumantri sudah punya akun si halal, Pak? Belum, Pak. Belum ya, nggak apa-apa. Nanti saya akan berikan berikan panduannya. Nah, Bapak Ibu nggak usah khawatir. Eh, apa namanya?
apa namanya nanti segera hubungi apa datanya akan saya kirimkan di grup ya sebentar Bapak Ibu. Nah, panduannya saya akan share juga biar nanti Bapak Ibu nggak bingung. Oke. Apakah panduannya sudah diterima ya Bapak Ibu ya yang punya. Jadi setelah dokumen-dokumen itu sudah disusun oleh Pak Somantri, secara bersamaan juga Pak Somantri akan membuat akun si halal. Nah, semuanya kan akan diupload ke akun si halal. Nah, setelah akun si halal sudah lengkap, berarti akun apa si halalnya sudah lengkap, dokumen-dokumennya sudah diupload, maka selanjutnya nanti akan disubmit. Nah, setelah disubmit, nanti akan masuk ke tahap kedua. Tahap kedua adalah verval, yaitu verifikasi dan validasi. Apa maksudnya? Jadi, BPJPH akan melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data yang diajukan oleh pelaku usaha. Contoh, misalkan kalau Pak Somantri kan usahanya tracking. Itu kalau di jenis pengajuan masuknya apa Pak Somantri? Masih ingat enggak? Jasa Jasa apa? jasa distribusi, Pak. Nah, tidak sedikit yang juga salah. Misalkan ada tadi yang masuk ke gudang dengan Pak Dendi ya. Pak Dendi kan gudang, dia ngekliknya jasa distribusi. Bahkan karena ada banyak yang berpikir bahwa ini jasa logistik gitu kan. Mungkin ada yang berpikir bahwa jasa distribusi dengan gudang itu sama gitu kan. Bisa, tapi nanti saya akan ceritakan bedanya. Nah, BPJPH akan memeriksa itu, kemudian akan memeriksa kelengkapan dokumen seperti surat permohonan dan sebagainya. Nah, ketika misalkan ada yang kurang, maka nanti akan dikembalikan ke Pak Somantri, dikembalikan via si halal. Mohon untuk dilengkapi. Nah, tetapi kalau sudah lengkap, maka selanjutnya BPJPH akan mengirim invoice ya, dia berkoordinasi dengan LBH untuk tagihan biaya sertifikasi halal. Nah, ketika invoice itu udah dibayar, maka selanjutnya masuk ke tahap ketiga yaitu pemeriksaan. Bapak Ibu, ini yang mungkin juga Bapak Ibu harus ketahui nih. Apa? Jadi Bapak Ibu, proses sertifikasi halal itu BPJPH itu punya SLE. Ada yang tahu nggak berapa lama proses sertifikasi halal dari tahap 1 sampai dengan tahap 5? Ada yang bisa tahu nggak Bapak Ibu? Berapa hari? 14 hari, Pak. 14 hari. Kalau 14 hari itu itu bukan yang reguler. Ada yang tahu lebih tepatnya berapa hari? 21 hari. 21 hari. Betul Bapak Ibu. 21 hari. Nah, artinya apa? Kita juga nggak boleh main-main, Bapak Ibu. Ketika Pak Somantri itu sudah mensubmit dan melakukan pembayaran, itu nggak ada lagi, aduh aku nggak siap diaudit, aduh aku nggak siap ini dokumennya, nggak ada. Artinya ketika Bapak Ibu sudah mensubmit, Bapak Ibu berarti harus sudah siap untuk dilakukan audit. Dan tahu nggak Bapak Ibu, proses butuh berapa lama untuk ada di LPH ini, di si halal itu? Proses yang ini, 10 hari kerja Bapak Ibu. 10 hari kerja, waktu yang dibutuhkan untuk eh, pemeriksaan. Kemudian jika masih kurang, nanti bisa ada tambahan 5, kemudian ditambahkan. Nah, setelah nanti proses pemeriksaan selesai, maka nanti akan dilanjutkan ke sidang fatwa. Sidang fatwa sendiri SLE-nya 2-3 hari. Nah, kalau sidang fatwa sudah selesai,
maka nanti akan terbit sertifikat halal. Oke, saya akan sedikit cerita bedanya kalau pada saat sertifikat halal sebelumnya dan ini ya. Yang pertama, jadi Bapak Ibu, pernah ada satu kejadian, ini saya perlu cerita ya. Saya barusan kemarin itu dapat banyak cerita. Ada satu pelaku usaha, dia sudah submit, sudah verbal. Kasus pertama, dia lupa bayar invoice. Kan invoice-nya 5 hari ya, nanti mungkin ada penjelasan. Lupa bayar. Sehingga pengajuannya kembali lagi ke nol. Nah, ada juga yang ketika Bapak Ibu itu sudah melakukan perbaikan, ketika misalkan pada saat verbal ini Bapak Ibu ada perbaikan-perbaikan, kemudian kan kembalikan ke Bapak Ibu ya di sialan, tapi tidak segera diperbaiki. Nah, ketika ini tidak segera perbaiki sampai batas waktu yang sudah ditentukan, kalau saya lupa, kalau nggak salah sekitar 2 hari atau 3 hari ya, maka pengajuannya akan dari nol lagi, Bapak Ibu. Kebayang nggak? Kalau Bapak Ibu tidak melototin si halal, ya. Sampai sini Bapak Ibu menangkap ya. Nah, jadi BPJPH itu mengembangkan si halal itu memang kalau saat ini adalah ingin mencapai pada agar proses sertifikasi halal itu berjalan cepat. Maka setiap proses itu ada SLA waktunya. Kalau misalkan Pak Dendi sudah submit, tapi direvisi nggak segera diperbaiki, maka bisa jadi akan dari nol lagi. Kebayang nggak kalau dari nol lagi? Input ulang. Kalau menunya Pak Hendi, Pak Somantri gampang. Menunya cuma satu, jasa pendistribusian, jasa penyimpanan. Di sini ada yang dari rumah makan enggak, Bapak Ibu? Atau produknya banyak. Jadi saya kemarin membantu salah satu pelaku usaha yang bergerak di bidang instalasi gizi rumah sakit ya. Pengen tahu nggak Bapak Ibu, jumlah menunya ada berapa? Kira-kira tebak deh, tebak. Menunya ada berapa kira-kira? 50. 50. Ada yang bisa bantu tebak lagi nggak? 120, Pak. 120. Jumlah menu yang saya buat itu untuk rumah sakit itu, yang kami buat untuk tim kami itu 1430 menu. Bisa dibayangin nggak? Kalau Pak Dendi senyum-senyum karena menunya satu, jasa pendistribusian, gitu ya. 1430 dengan jumlah bahan 900. Kebayang nggak Bapak Ibu bikin mappingnya? Itu untuk membuat mapping antara menu, kebetulan untuk lokasinya itu kalau nggak salah ada 8 ya, 8 rumah sakit ya. Itu dibutuhkan waktu 12 hari kerja. Nginputnya doang Bapak Ibu. Nginput tanpa membuat dokumen ya, berarti kan dokumennya sudah dibuat. Nginputin satu-satu. Kebayang nggak kalau itu prosesnya eh, yang operator itu nggak pandai dalam mengoperasikan si halal. Apa yang terjadi kira-kira Bapak Ibu? Hangus. Kira-kira nangis nggak Bapak Ibu? Nangis tuh. Udah nginput ribuan gitu ya, hangus. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini Bapak Ibu harus paham terkait dengan alur proses ini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika Bapak Ibu sudah mulai, ketika Bapak Ibu sudah mulai eh, apa namanya mensubmit dokumen, maka tidak boleh ada lagi kata nanti ya, gitu. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika nanti
Bapak Ibu akan mensubmit, berarti sudah siap lahir batin untuk dilakukan proses pemeriksaan dan seluruh rangkaian proses sertifikasi halal. Nah, artinya apa? Selama kurang lebih berarti 21 hari ke depan, yang namanya akun si halal itu harus diperiksa setiap saat, Bapak Ibu. Setiap hari. Karena jangan sampai tiba-tiba Pak Somantri sudah nginput nih, sudah bayar nih. Terus tiba-tiba Pak Somantri dapat tugas. Lupa ngecek si halal. Berabe nggak nih Bapak Ibu? Berabe. Bisa nanti lama-lama nanti kelewat ya. Oke, sampai sini terkait dengan proses alur ini, apakah ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Pak Aldo, Ya, silakan. sebenarnya ini sudah saya tanyakan sebelumnya ya Pak di sesi yang sebelumnya. Jadi eh, kami itu dari perusahaan pergudangan ini, perusahaan saya sekarang, kami sekarang belum ada produk yang berhubungan dengan makanan, minuman ataupun obat-obatan. Tapi ada potensi customer akan join ke kami jika kami punya sertifikat halal. Oke. Nah, ada kekhawatiran ditolak ada informasi seperti itu karena kita belum ada barangnya. Nah, itu bagaimana Pak? Sebelum Loh, stepnya berlanjut. ya nggak apa-apa tuh Pak. Bapak kan mengajukannya adalah jasa. Hmm. Bahwa barang yang Bapak simpan itu kan nggak ada. Yang wajib dipastikan adalah bahwa atas kegiatan proses produk halal itu sudah ada. Jadi nggak ada kaitannya sama produk yang disimpan dulu ya. Kalau ada produk disimpan ya bagus, tapi kalaupun nggak ada kan nggak ada masalah Pak. Uang yang dinilai kan gudangnya. Sampai sini Berarti paham ya? karena kemarin kan kami ada beberapa tugas Pak ya, menginput Ya. itu dan sebagainya, bahan dan sebagainya. Nah, itu karena kami belum ada, berarti kami belum melakukan itu Pak ya. Loh, bukan begitu. Oke, saya mungkin ini Bapak Ibu ini saya harus luruskan ya, karena nanti kalau enggak Bapak Ibu bisa nggak siap uji kompetensi repot nih. Nah, oke. Pengajuan sertifikat halal itu kan ada dua jenis ya. Apakah itu berupa barang ataukah berupa jasa? Oke ya, Bapak Ibu. Di situ diatur di dalam KMA 748. Nah, di KMA 748 itu kan ada 15 kategori jenis layanan. Pertama mulai dari makanan, minuman, obat, kosmetik, barang gunaan, bahan kimia, dan sebagainya. Kemudian kalau yang jasa mulai dari jasa pendistribusian, jasa penyembelihan, distribusi, penyimpanan, pengemasan, pengolahan, sampai dengan jasa penyajian. Ya. Nah, setiap pengajuan ini kan punya proses bisnis yang berbeda-beda, ya, proses bisnis yang berbeda-beda. Nah, tetapi setiap pelaku usaha yang mengajukan sertifikat halal ini harus mengimplementasikan SJPH 5 kriteria, ya. Kriteria pertama, Bapak sudah jalan belum? Jalan dong. Mana yang nggak jalan? Kan bisa dijalankan, meskipun belum ada konsumennya ya. Oke ya, kriteria pertama, Bapak ikut penyelidik halal, Bapak sosialisasi kepada karyawan, Bapak memasang poster, selesai ya. Nah, terus kriteria kedua, jalan dong. Pada bagian mana bahan itu nggak jalan? Masih ingat nggak? Bahan yang wajib diinput di si halal itu ada 3, masih ingat dah Bapak Ibu? Pertama, apa? Bahan baku. Kedua, bahan kemasan. Ketiga, cleaning agent atau sabun. Ya, bahan baku ada nggak, Bapak? Nggak ada. Ada. Apa coba? Air kan, Pak, untuk membersihkan. Betul nggak, Pak Dendi? Bapak Dendi kan mesti menggunakan air untuk ngelap, nyemprot, dan sebagainya. Oke?
Kemudian sabun, ada dong. Pasti Bapak gunakan sabun dong. Sabun lantai, sabun pembersih peralatan, dan sebagainya. Kemasan, ada dong. Misalkan Bapak menggunakan palet kayu, plastik, kontainer, dan sebagainya. Terpal, dan sebagainya. Sampai sini Bapak paham ya? Paham Pak, dan itu pun yang saya input kemarin Pak, ada screening. Iya, bahwa belum ada konsumen yang nitip produk itu kan bukan tidak dalam. Kalau misalkan toh ditanya oleh auditor, biasanya produknya apa? Ya kita kan nggak bisa. Tapi yang jelas bahwa Anda sebagai pelaku usaha yang bergerak di bidang penyimpanan itu sudah menerapkan SOP bahwa produk-produk itu tidak mengkontaminasi, penyimpanannya tidak saling menimbulkan cross kontaminasi. Sampai sini paham ya Pak Dedi ya? Jadi meskipun belum ada konsumennya, sebetulnya tidak ada masalah juga. Sepanjang Pak Dedi bisa menunjukkan bahwa proses produk halal berjalan. Sampai sini paham ya Pak Dendi ya. Sama juga mungkin distribusi ya dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau makanan? Kalau makanan, karena produknya kan makanan. Bagaimana mau menunjukkan bahwa proses produk halal itu berjalan? Kan harus ada produknya. Harus ada aktivitas kegiatan memasaknya, membuatnya. Ya mau nggak mau, berarti produk fisiknya harus dipertunjukkan. Nah, itu yang membedakan antara Pak Dendi dengan produk yang lain. Sampai sini poinnya nangkep Bapak Ibu? Paham Pak? Oke. Tapi jangan sampai Pak Dendi salah dalam mengartikan kalau tadi pertanyaannya kan seolah-olah kalau Pak Dendi ngangkut motor berarti motornya diinput ke bahan gitu. Kan enggak juga Karena ngangkutnya hub. Ya. di komentar sebelumnya ada bilang ada kemungkinan ditolak gitu, makanya saya verifikasi. Nggak, pada bagian mana ditolaknya? Nggak ada. Kan seluruh proses produk halal itu sudah dijalankan. Oke Pak, makasih Oke Pak. ya. Nah, kalau yang tadi produknya berupa barang, ternyata barangnya itu nggak bisa ditunjukkan. Nah, itu mungkin harus diaudit ulang, bukan ditolak, diaudit ulang. Karena pelaku usaha tidak menunjukkan apa namanya untuk kriteria proses dan produk, gitu ya. Sampai sini paham ya Pak Dedi ya? Oke. Oke, kita lanjut. Ada yang mau ditanyakan lagi, Bapak Ibu? Mudah-mudahan ini yang bertanya mau saya catat sebagai keaktifan ya. Tapi ini karena tadi ini ngetik semua enggak nih tadi si halal itu mudah. Pak. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Ada yang mau ditanya lagi? Silakan. Izin Pak bertanya Pak. Ya. Kemarin kan kami mendapat tugas untuk mengisi apa tuh manual ya, manual SJPH. Manual SJPH. Terus di sana ini kan manual ini kan diunggah ya ke si halal. Nah di manual SJPH saya masih ada yang bingung. Jadi kalau melihat di KMA tempat saya mau bikin SJPH itu punya dua jenis produk. Yang satunya adalah obat tradisional, yang satunya adalah ada lagi suplemen kesehatan. Nah, sebenarnya misalkan katakanlah obat tradisional. Di obat tradisional itu kan punya beberapa jenis produk yang berbeda proses bisnisnya nih. Nah, Ya. saya kemarin bingung ngisi PPH-nya seperti apa. Kalau misalkan apakah satu manual itu untuk satu produk atau satu manual untuk satu jenis
produk dengan PPH-nya ntar dicampur-campur yang SOP-nya proses itu, Pak. Oke, ya, baik. Terima kasih, Pak. Baik. Saya ingin menjelaskan dulu sebelum menyampai pertanyaan itu. Bapak Ibu kemarin sudah dijelaskan terkait jenis-jenis pengajuan yang ada di dalam KMA 748 ya. Oke. Sudah, Pak. Jadi saya jawab dulu bahwa satu perusahaan itu cukup dengan satu manual SJPH, Bapak Ibu. Bukan berarti satu produk, satu manual SJPH ya. Enggak. Di dalam manual itu kan adalah satu dokumen perencanaan yang akan menjadi guidance, Bapak Ibu. Guidance proses agar seluruh produk yang dihasilkan ataupun bahan-bahan ataupun semua rangkaian prosesnya itu sesuai dengan standar. Nah, kalau misalkan Bapak ternyata produknya banyak, ya nanti tinggal dikategorikan aja. Misalkan, ini contoh paling gampang ya. Saya ambil contoh misalkan makanan gitu ya, Bapak. Jadi kan ada yang tanya, Pak, kita kan menunya ada 100. Bagaimana dengan diagram alur prosesnya? Begitu ya, Pak? Pak, dengan Pak siapa tadi? Pak L, Pak. Oh ya, suara saya terdengar Bapak Ibu. Nah, ketika produknya banyak, itu dikategorikan. Kalau misalkan ini makanan, misalkan makanan itu kan ada, misalkan apa? Masuk kategori kelompok menu rebus, menu goreng, menu bakar, apalagi Bapak Ibu, minuman misalkan ya. Nah, tidak semua menu itu harus dibuat diagramnya, nggak harus. Tetapi dikelompokkan mana yang dianggap sama. Tetapi kalau ternyata dalam prosesnya itu kurang lebih sama, ya berarti cukup satu aja. Nah, yang perlu dipahami adalah bahwa setiap pelaku usaha ataupun produk yang diajukan itu kan memiliki proses bisnis yang berbeda-beda. Begitu. Jadi nggak harus semuanya satu-satu begitu. Gimana Bapak? Apakah sudah bisa menjawab? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, kemudian saya tertarik dengan obat tradisional. Bapak Ibu pernah ada satu pengalaman, rekan kita mengajukan susu kambing etawa bubuk. Ini saya jadiin contoh aja. Nah, ternyata dia memproduksi susu kambing etawa bubuk plain yang apa? Original ya, sama suplemen ginseng, susu kambing etawa suplemen ginseng. Nah, pada saat dia pengajuan di BPJPH itu tertolak Bapak Ibu. Karena apa? Kalau untuk susu etawa bubuk original itu masuk kategori apa pengajuannya? Ada yang bisa bantu tebak saya nggak? Minuman, Pak ya? Nah, oke lah ya. Susu lah ya. Susu itu ya. Nah, kalau yang tadi ginseng. Ginseng itu ternyata masuk kategori obat tradisional. Pengajuannya 1 apa 2, Bapak Ibu? Pengajuannya 1 atau 2? 2 berarti, Pak ya? Susu 2. dan Nah, ketika pengajuannya 2, berarti kan input dokumennya 1 apa 2? 2. Nah, terus pertanyaannya, Pak, ini berarti manual SJPH-nya beda-beda? Nggak harus beda-beda. Cukup satu saja, tetapi di dalam manual itu bisa menggambarkan seluruh rangkaian proses bisnis dari produk yang diajukan. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Terus kemarin ada yang dikembalikan lagi. Dia produsen sabun Bapak Ibu. Yang satu sabun cuci piring, yang satu sabun muka. Mandi lah ya, sabun mandi. Pertanyaan saya mau tanya ke Ibu Bapak.
Kalau sabun muka itu kategorinya apa? Kosmetik, Pak. Oke. Kalau sabun cuci piring, Cleaning agent. Menolong, cleaning Pak. agent. Apa kategorinya? Ayo. Pembersih ya Pak. Bukan kategori. KMA 1748 kan ada makanan sampai dengan penyajian, ada 15. Nah, itu masuk kategorinya apa? Ayo. Ayo. Masih mute tuh Pak Dedi. Buka dulu Rimbonnya, Pak. Ayo buka dulu ayo. Siapa yang bisa jawab? Eh, siapa yang bisa jawab? Apa? Siapa yang bisa jawab? Eh, dapat nilai. Saya usul. Coba. Kalau ini salah dalam menentukan repot nggak sih? Meskipun satu pabrik loh ya. Termasuk kosmetika mungkin, Pak? Kosmetika tadi sabun mukanya. Kalau sabun cuci piringnya, ayo kita buka. Ada yang berkenan buka nggak? Sebentar. Ada yang sudah buka dokumen apa? KMA 748 di sini. Produk pembersih, Pak. Produk pembersih itu masuknya apa? Ayo. Produk pembersih rumah tangga, Pak. Ya, tapi itu masuk jenisnya apa? Coba ada yang sudah buka KMA Peralatan dapur, Pak. 748 nggak? Peralatan kesehatan rumah tangga, Pak. Ada yang sudah buka KMA 748 nggak? Pembersih peralatan dapur, Pak. Oke, oke. Di sini sudah ada yang membuka KMA 748. Sudah, Pak. Coba bantu share di grup, share di Zoom. Bapak bisa share kan? Ibu Risma boleh dibantu biar teman-teman bisa share di Zoom. Perbekalan kesehatan rumah tangga, Pak. Nah, itu kategori pengajuannya apa? Barang gunaan. Nah, Itu. kebayang nggak kalau Bapak Ibu salah dalam pengajuan? Repot nggak tuh dikembalikan? Oke ya. Aduh, ini udah oke, tapi berarti udah bisa terjawab ya, Bapak Ibu ya. Lanjut ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan Pak Bagas. Terima kasih Pak, selamat siang. Kebetulan ini case di perusahaan kami itu kami kan bergerak di bidang tinta Pak. Nah, untuk tinta cetak tersebut kita tuh dibagi ada 3, yaitu tinta grafur, flexo, sama offset Pak. Sebentar, ulangi lagi Pak Bagas. Maaf, sudah terdengar Pak? Ya. Oh iya. Ya, kita ini kan bergerak di bidang tinta Pak. Nah, Ya. untuk tinta tersebut kan dibagi menjadi 3 bagian lagi Pak, yaitu tinta grafur, flexo, sama offset Pak. Kemudian untuk masing-masing itu kan perbedaannya cuma di aplikasinya aja Pak. Kalau grafur kan diaplikasikan di plastik, sedangkan offset di kardus gitu Pak. Nah, itu masing-masing juga memiliki warna yang banyak itu Pak. Nah, itu untuk pendaftaran produknya itu per grafur, flexo, offset gitu, atau per warna, atau bagaimana itu? Atau hanya tinta aja gitu Pak? Jadi pertama, ini Bapak berarti kan produknya tinta ya? Iya Pak. Oke, kemarin kami membantu perusahaan tinta kebetulan. Oke. Nah, sebetulnya ya mungkin bukan perwarna Pak. Karena kalau perwarna nanti tergantung kodenya. Kode. Karena kalau warna kan jumlahnya kan itu kan pigmen kan. Jadi Iya, Pak. nah, itu nanti produk itu diklasifikasikan berdasarkan kategori produk saja Pak. Jadi bukan warna, tetapi berdasarkan ada misalkan jadi fungsi ataupun bisa jadi karena kalau warna bisa pengembangan kedepannya bisa ribuan, nggak pas kalau itu dijadiin acuan.
Begitu ya Pak Bagas ya. Nah, tapi enggak apa-apa Pak Bagas. Nanti Pak Bagas coba WA saya. Ya Pak. Saya punya beberapa alternatif ya untuk tinta ya. Jadi nanti untuk apa namanya pengkodeannya seperti apa nanti bisa dijadiin acuan gitu Pak. Oke, untuk cara-cara pengodeannya itu ya Pak maksudnya. Ya, ya. Boleh nanti di WA ke saya ya Pak Bagas ya. Oh iya, siap Pak. Nah, saya maksudnya begini, saya harus lihat dulu nih katalognya seperti apa gitu. Jadi dilihat kan kita nggak bisa langsung menyimpulkan karena tapi yang jelas bukan berdasarkan warna Pak. Saya saran tidak berdasarkan warna karena itu pigmen yang banyak banget gitu ya. Ya Pak, Gitu. karena warna juga kan kita tergantung permintaan customer Pak. Betul, paham. Setiap saat pasti berubah Iya. warna. Ya. Oke. Nanti Bapak WA saja ya, di WA saja ya. Ya, baik Pak. Iya. Terima kasih Pak. Ke Ibu Novita, Iya, Pak, mau tanya mengenai apa akun. Ya, ini kan sebenarnya dari kita kan udah pernah ikut pelatihan itu dari yang di tahun 2023. Terus kan ini mau regenerasi buat penyelia halalnya. Nah, kita tuh pernah punya akun, cuman ini kita coba masuk itu udah nggak bisa gitu, Pak. ya. Itu baiknya bikin akun baru atau bagaimana, Pak? Oke. Yang pertama, NIB-nya Ibu aktif Aktif, sampai masih sekarang? sama. Oke. Eh, jadi maksudnya begini. Yang pertama adalah NIB-nya Ibu aktif. Kemudian emailnya masih aktif. Tadi Email yang dicoba nggak bisa sih. tulisannya? Pemulihan akun tidak bisa. Oke, tidak apa-apa. Jadi nanti begini Ibu. Kalau ternyata akun itu sudah terdaftar di BPJPH, terus Ibu kehilangan atas data itu, Ibu bisa klaim. Bisa klaim. Jadi klaim itu artinya apa namanya? Ibu bisa mengajukan apa istilahnya bahwa akun itu punya saya. Kalau ternyata akun itu sudah ada ya. Tetapi kalau misalkan belum, Ibu sebelumnya sudah pernah membuat dengan menggunakan NIB itu, Sudah. terus tulisannya apa? Ini mau masuk nggak bisa. Oke, saya nggak tahu ininya ya. Coba ya, nanti Ibu capture, kirimkan ke saya. Kirimkan Iya, ke Pak. saya. Oke. Iya, baik. Nah, jadi begini Bapak Ibu, nanti itu akan masuk ke sesi pembuatan akun ya, nggak usah khawatir. Tapi prinsipnya adalah si halal itu untuk bisa membuatnya ada beberapa persyaratan. Nah, salah satunya NIB. Nah, nanti kalau NIB-nya itu adalah punya Ibu, nggak masalah. Nanti kita bisa klaim ke BPJPH. Nanti boleh nanti apa dikirim aja ya Bu, capturean penolakannya seperti apa ya, nanti kita bahas. Iya, Baik. Pak. Bapak Ibu, sebelum kita masuk selanjutnya, saya ingin menjelaskan sedikit tentang sertifikat halal. Ini juga masih banyak yang penyelia halal itu nggak paham. Jadi, yang pertama adalah terkait dengan eh, Pak, sertifikat halal sudah selesai. Ada. Nah, banyak yang lupa. Ternyata setelah sertifikat halal itu selesai, ada beberapa hal yang salah Bapak Ibu karena dia kelupaan beberapa. Nah, yang pertama, sertifikat halal BPJPH adalah sertifikat halal yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala BPJPH. Jadi kalau ada sertifikat halal bukan diterbitkan oleh Kepala Badan itu nggak bisa. Dia punya nomor ID ya teman-teman, ada nomor ID, kemudian ada sertifikat halal ini diterbitkan berdasarkan ketetapan fatwa. Jadi harus ada nomor ketetapan fatwanya. Pernah ada sertifikat halal itu terbit, tapi ketetapan halalnya nggak ada. Jadi kosong. Nah, terus langkahnya bagaimana? Ya harus tanya ke BPJPH, kenapa kok ketetapan halalnya nggak ada? Karena ini harus ada. Nah, ketetapan halal ini dirilis oleh siapa? Kalau kan proses sidang fatwa itu dilakukan oleh
Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal. Nah, tinggal nanti di trace. Kemudian, sertifikat halal berlaku sejak diterbitkan dan tetap berlaku sepanjang tidak ada perubahan komposisi bahan dan atau proses produk halal. Sertifikat halal berbentuk digital ya, nanti kan diunduh. Nah, kemudian sertifikat halal diterbitkan berlaku untuk satu pengajuan produk. Nah, Bapak Ibu, seringkali kalau misalkan sertifikat halal yang sudah terbit, harus dicek benar nggak nih namanya, benar nggak nih alamatnya, benar nggak nih jenis produknya, gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan, Bapak Ibu? Silakan. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Barusan disebutkan sama Pak Aldo itu kan sertifikat halal itu hanya untuk satu jenis produk. Nah, misal untuk jenis produk kami itu kosmetik itu kita sudah melakukan sertifikasi halal di bulan ini. Kemudian di bulan depan atau minggu depan kita akan melakukan sertifikasi halal untuk produk yang lain. Itu kan masih satu jenis produk, Pak. Apakah nanti sertifikatnya itu tetap sama atau akan beda tiap produknya? Oke, baik. Jadi pengajuan sertifikat halal itu ada dua, yaitu pengajuan baru dan pengembangan. Nah, kalau pengajuan baru itu adalah bagi pelaku usaha. Ini asumsinya adalah jenisnya sama ya, kosmetik ya. Jadi Iya, sama. kalau pelaku usaha baru adalah dia belum pernah mengajukan. Nah, bagaimana kalau dia sudah pernah mengajukan terus pengembangan? Maka nomor ID-nya sama. Dan sertifikat yang diterbitkan itu nanti juga munculnya produk yang baru, yang hanya diajukan baru. Sampai sini paham ya? Iya, paham, Pak. Oke. Nah, tetapi suatu ketika Bapak mengajukan produk yang berbeda ya nomor ID-nya pasti beda gitu. Gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi, Bapak Ibu? Sebelum nanti ada beberapa yang lain ya, saya khawatir nanti ini. Nah, baik, kita masuk ke tips ya. Jadi kita masuk ke beberapa tips yang mungkin Bapak Ibu boleh catat ya. Ini penting sih menurut saya. Boleh dicatat biar Bapak Ibu nanti nggak salah ketika mengajukan sertifikat halal. Yang pertama adalah pastikan Bapak Ibu memiliki WA dan nomor aktif. Nah, jadi pastikan Bapak Ibu memiliki WA dan email aktif. Yang disebut dengan email aktif ataupun WA, jadi WA Bapak itu menggunakan nomor seluler yang memang nggak expired. Karena kalau misalkan nomor selulernya expired kan berarti WA-nya bisa hangus ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian email juga pastikan email aktif. Kita sama-sama tahu bahwa beberapa provider email itu kan kalau nggak salah per 2 tahun tidak digunakan emailnya bisa hangus. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi pastikan Bapak Ibu bisa menggunakan WA dan email aktif
bisa untuk mengirim dan menerima pesan. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan NIB yang dimiliki oleh ibu bapak berbasis resiko dengan KBLI yang bersesuaian. Sampai sini paham ya? Jadi KBLI-nya harus bersesuaian. Contoh, misalkan tadi Bapak produknya kosmetik, maka KBLI-nya juga yang relevan dengan kosmetik. 3, alamatnya sesuai, cocok ya. Jadi jangan sampai ada perbedaan. Nah, kemudian yang keempat, susunlah daftar dokumen yang akan diupload terlebih dahulu. Jadi apa namanya? Susunlah dokumen-dokumen yang akan diupload dahulu, kemudian dilanjutkan dengan upload. Maksudnya bagaimana? Saran saya, ini kan berdasarkan pengalaman-pengalaman kami yang sebelumnya sudah pernah dilakukan, Bapak Ibu itu sudah mempersiapkan dokumen-dokumennya terdahulu, barulah diupload. Jangan sedikit-sedikit upload, sedikit-sedikit upload. Karena itu nanti ada konsekuensinya, ya akan apa namanya? Akan tidak efektif, akan beberapa kali itu nanti akan hilang dan sebagainya. Sering banyak resiko begitu. Jadi nanti Bapak Ibu harus mengupload dokumen dahulu, baru dokumen baru diupload. Nah, kemudian yang kelima, Bapak Ibu susunlah manual ataupun dokumen SJBH terlebih dahulu, kemudian baru diupload. Nah, mungkin ada yang tanya, Pak Aldo, bukankah kalau manual SJBH itu juga bisa dihasilkan ataupun digenerate dari si halal? Betul nggak Bapak Ibu? Jadi kalau kita sudah nginput di si halal, kan kita bisa klik generate untuk menghasilkan dokumen SJBH, ya kan? Tetapi di dalam pengalaman kami, ada beberapa informasi bisnis yang tidak terakomodir di si halal. Nah, sehingga ada baiknya Bapak Ibu juga mempersiapkan dokumen manual SJBH format bebas, nanti diupload. Tujuannya apa? Informasi-informasi yang ada di si halal itu kan mungkin belum lengkap. Nah, itu versi lengkapnya ada di manual yang bebas. Terus yang keenam, seluruh dokumen itu dipersiapkan di dalam soft copy. Contohnya misalkan surat pernyataan bebas babi kan bermaterai itu di-scan dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, sebelum disubmit, Bapak Ibu pastikan direview dahulu, jangan disubmit. Kemudian yang kedelapan, lakukanlah monitoring secara berkala atas pengajuan sertifikat halal. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Izin ulang yang nomor 5, Pak Aldo, maaf. Ya. Yang nomor 5. Oke. Jadi nomor 5 ini, Bapak Ibu, salah satu persyaratan yang harus diupload ketika kita mengajukan sertifikat halal kan adalah dokumen manual SJBH, ya kan? Nah, di dalam dokumen manual SJBH itu kan sebetulnya ketika kita menginput dokumen-dokumen di si halal itu hasil generate dokumennya nanti setelah diklik, setelah diinput semua itu nanti akan menghasilkan manual SJBH sebetulnya. Kan tinggal di download manual SJBH gitu ya. Nah, tetapi saran kami itu Bapak Ibu tetap menyusun manual SJBH dengan format bebas. Kan sudah diajarkan di UK1, UK2, UK3, UK4 sampai dengan UK5, 6 ya.
Betul nggak Bapak Ibu? Di situ kan Bapak Ibu kalau digabungkan kan itu menjadi dokumen manual SCPH, ya kan? Nah, nanti saya akan coba kasih tunjuk beberapa dokumen manual SCPH yang hasil generate dari apa namanya si halal ya. Begitu Bapak bisa dimengerti? Ya, Pak, terkopi. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Oke ya. Klik. Nah, ini secara umum kebalikannya dari tadi sih, Bapak Ibu. Tetapi ini adalah 7 kesalahan yang memang paling sering dilakukan ketika proses pengajuan sertifikat halal. Dan ini agak sedikit, apa namanya, mengganggu ya. Karena harusnya prosesnya bisa selesai cepat, tetapi jadi tidak cepat. Apa saja yang kesalahannya? Yang pertama adalah tidak menyimpan nomor WA dan email aktif. Tidak menyimpan nomor WA dan email aktif. Jadi, kemudian tidak memiliki NIB berbasis risiko. Kemudian NIB tidak bersesuaian dengan bidang usaha dan alamat lokasi. Ketidaksesuaian kategori pengajuan produk yang mengacu ke KMA 748 ataupun 944. Terus kemudian ada kesalahan input ya. Jadi tidak teliti ya. Kemudian tidak memonitor proses verifikasi validasi oleh BPJPH. Jadi setelah disubmit, Bapak Ibu lupa memonitor sehingga ternyata pengajuannya dikembalikan, tetapi karena tidak dicek dan sebagainya, hangus gitu ya. Kemudian kesalahannya juga paling sering adalah lupa melakukan pembayaran invoice. Oke. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Mudah-mudahan ini belum ngantuk ya. Ini pengen lulus semua kan ya Bapak Ibu ya? Udah absen semua belum ini Bapak Ibu? Kalau Mr. Hamsanguk ini produknya apa Bapak? Belum Pak, rencananya whey protein aja. Whey protein aja. Oke. Ya, ya. Pabriknya di mana Pak? Oh, enggak ada, hanya rencana aja. Baru Itu. rencana ya. Ya. Baik. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, dokumen apa saja yang dibutuhkan di dalam proses apa namanya proses sertifikasi halal. Nah, dokumen yang dibutuhkan yang pertama adalah surat permohonan. Nah, kalau yang di dalam negeri eh, surat permohonan, tapi untuk pelaku usaha luar nanti harus ada surat kuasa penunjukan importir ataupun perwakilan distributor di Indonesia. Kemudian nanti ada formulir pendaftaran, ini kan nanti diinput di si halal ya. Kemudian ada NIB, NPWP gitu ya. Kemudian nanti ada dokumen penyelia halal, daftar nama produk dan bahan, kemudian proses pengolahan produk ya, diagram alir ya yang di ProAndo. Kemudian yang terakhir adalah manual SCPH. Terkait dengan dokumen ini, teman-teman kira-kira ada kendala nggak dalam prosesnya? Apa yang kira-kira masih bingung? Ada yang mau ditanyakan? Oke, cukup ya Izin bertanya, Pak Aldo. dokumennya. Ya, silakan. Maaf. Tadi saya ada sesi tadi cuma sudah ditanggapi oleh Pak Osep. Sesi yang sebelumnya Pak Aldo hanya saja mohon maaf tadi qadarullah laptopnya laptopnya selesai gitu. Nah, terus
Ini mau ditanyakan gini Pak, eh, mengenai mengenai proses produksi yang ada kaitannya dengan bahan Pak. Bahwasannya bahan yang kami gunakan itu daging, hanya kami ternak sendiri dan kami proses sendiri. Nah, kebetulan kami tidak membeli dari RPH atau yang semacamnya gitu ya Pak. Jadi yang ditanyakan adalah untuk input ke manual itu kan karena tidak ada di bpjph.halal itu ya Pak. Lalu kami untuk memasukkan eh, mungkin ID, nomor sertifikat atau yang semacamnya itu cukup hanya di kolom keterangan saja atau bagaimana ya Pak Aldo? Oke, Terima kasih. oke. Bapak produknya apa, Pak? Olahan bakso Pak, bakso entok. Oke, olahan bakso entok. Kemudian berarti Bapak kan di situ ada proses penyembelihan ya, Betul Pak. dilakukan oleh Juleha. Dilakukan oleh Juleha, kepala sekolahnya Pak Aldo waktu itu. Oke, jadi kan dilakukan oleh Juleha dan sebagainya. Nah, berarti kan bahannya digunakan entok ya, Betul. entok hidup ya. Gak ada masalah, Betul. itu kan berarti dari peternak gitu ya. Yang Nah, ternak, yang ternak kami sendiri Pak kebetulan Pak. iya, nggak apa-apa. Oh, baik, Maksudnya kan itu baik, dipelihara sendiri gitu kan. Ya nggak baik, apa-apa, nanti itu diinput sebagai bahan ya Pak. baik. Bahan, Berarti, dan itu kalau hewan hidup, kalau masuk kategorinya apa di situ? Kan dari alam kan, hidup kan. oh begitu ya. Iya, Lalu, dia nggak perlu dokumen pendukung kan, kalau itu apa namanya berupa hewan hidup ya, yang halal gitu kan. Nanti kita coba praktekkan juga nggak apa-apa itu. oh baik. Lalu Ya. jadi untuk mendukung dokumennya itu surat keterangan atau seperti bagaimana ya Pak? Nggak, kalau tadi hewan kan nggak perlu Pak. Hewan. Oh, jadi kita tidak Ya. masukkan dalam bahan bakunya kan Bukan, oh baik, hewan tetap dimasukkan. Bapak kan baik, berarti kan melakukan proses penyembelihan. Berarti baik, kan bahannya hewan hidup kan, baik, ya kan. Cuma di situ ada aktivitas penyembelihan. Jadi Bapak itu prosesnya seperti kalau di dalam makanan itu ya akikah juga kan. baik, Akikah itu kan dia menyembelih sendiri. Tetapi ada beberapa persyaratan yang melekat ketika dia melakukan proses penyembelihan karena di situ kan diatur di dalam keputusan Kepala Badan 77 ya. Nah, keputusan Kepala Badan 77 itu kan di situ diatur bagaimana penyusunan apa namanya SCPH untuk hewan sembelihan. Harus disembelih oleh dua juru sembelih halal. Terus hmm, rangkaian proses produk halalnya kan di situ ada antemortem, ada postmortem dan sebagainya ya Pak. Tapi baik, kalau apa dagingnya sudah dia berasal dari daging halal yang dari bahan halal kan nggak ada proses pemeriksaan hewan dan sebagainya kan. baik. Ya gitu, kurang lebihnya begitu. Oke ya. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai masuk ke praktek si halal. Jadi saya berharap semuanya ikutin ya, dan saya minta semuanya praktek boleh ya Bapak Ibu ya. Nginput belajar apa masuk ke dalam sistem si halal ya. Saya minta semuanya simulasi. Jadi nanti akan saya berikan akun. Bapak Ibu login. Nanti kita salah satunya kita minta untuk tampilkan di screen ya. Oke, yang pertama sebelum kita praktek, pastikan internetnya Bapak Ibu lancar, nomor WA-nya siapin, emailnya siapin, dokumen-dokumennya siapin, KTP, tanda tangan, scan, dan sebagainya ya. Nah, kemudian ada banyak dokumen-dokumen yang harus disiapkan, apa saja. Saya pikir Bapak Ibu sudah diberikan materi oleh eh, Pak fasilitator ya, pemateri-materi sebelumnya. Nah, kita akan mulai praktek si halal, Bapak Ibu. Sudah siap semuanya belum ini, Bapak Ibu? Saya bagikan akunnya ya, saya bagikan akunnya.
Nah, akun ini yang saya bagikan itu hanya untuk keperluan praktek, bukan untuk pengajuan yang sebenarnya. Paham ya Bapak Ibu ya? Karena ini hanya link dummy, bukan untuk pengajuan sebenarnya. Jangan sampai, Pak, saya udah mengajukan, tapi kok nggak proses-proses. Ternyata dia nginputnya di link dummy, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau link dummy kan dia tidak tersimpan. Ya, sebentar saya akan share Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu, saya lagi ini mempersiapkan akunnya. Oke, sebentar. Oke, Bapak Ibu, boleh dicek di grup WhatsApp. Ada yang berkenan untuk ini ya nanti ya share screen ya. Tapi nanti kita Bapak Ibu belajar untuk login dulu aja. Semuanya coba login, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, eh, ya mungkin sedikit ini membantu. Nanti kalau Bapak Ibu ada kesulitan ataupun apa, kita punya divisi pendampingan yang mungkin nanti akan apa namanya sedikit membantu ketika proses Bapak Ibu ada kesulitan, boleh menghubungi layanan konsultasi kami ya. Oke, Bapak Ibu, sekarang coba tetap saya sampaikan dulu beberapa materi. Yang pertama adalah Bapak Ibu masuk ke PTSP. Kita langsung praktek aja ya Bapak Ibu ya. Oke. Oke, Pak. Siap, ada yang berkenan jadi voluntary nggak? Atau saya dulu aja? Sebentar. Oke ya, saya masuk dulu. Tadi sudah saya share. Oke. Bapak Ibu udah berhasil login belum? Enggak, Pak. Oke. Enggak, Pak. Nah, ini udah Sudah, Pak. tampil belum, Bapak Ibu? Udah tampil belum? Sudah tampil itu, Pak. Oke, kita coba mulai menjelajah ya. Jadi ketika kita masuk, Bapak Ibu, itu akan ada pop-up pengumuman dari BPJPH. BPJPH, sebentar Bapak Ibu. Sebentar, ini saya coba masuk ya.
Oke, ada beberapa pengumuman. Jadi teman-teman juga harus bisa membaca ya. Jadi beberapa pengumuman ini tentu bisa menjadi bahan informasi. Contohnya misalkan saat ini kami informasikan bahwa template upload bahan sudah bisa diakses kembali. Berarti kan sebelumnya tidak. Terus ini ada fitur baru, pembaruan template upload bahan. Kami informasikan bahwa fitur upload bahan telah diperbarui. Penambahan informasi seperti bla 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 itu ya. Kemudian di sini ada informasi format yang diupload harus dalam bentuk PDF. Ukuran maksimal 2 MB per file. Nah, ini berat juga nih kalau misalkan kalau filenya terlalu besar ya tinggal dikecil-kecilin ya. Kemudian kolom dokumen bersifat opsional dan sebagainya. Oke ya, Bapak Ibu. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke, klik. Nah, sekarang kita akan mengenal beberapa fitur-fitur yang ada di dalam pengajuan sertifikat halal. Kelihatan ya Bapak Ibu? Semuanya sudah bisa login? Ya, Pak. Saya nggak bisa, Pak. Jadi ada beberapa fitur. Yang pertama adalah dashboard, berarti ini kan beranda ya. Di dalam beranda ini ada beberapa informasi ya terkait dengan pengajuan. Kemudian ada menu pelaku usaha. Ini kan data pelaku usaha yang basis datanya diperoleh dari OSS. OSS. Jadi ini diperoleh dari OSS. Nah, OSS ini kita apa namanya? Apa aja meliputi? Yang pertama adalah profil pelaku usaha ya. Kemudian yang berikutnya ada data penanggung jawab. Kemudian ada aspek legal. Nah, ini kan contoh ya, contoh beberapa data ya. Kemudian ada lokasi dapur ataupun pabrik. Kemudian ada outlet. Kemudian ada penyedia halal. Nah, ini data-data awal yang harus dilengkapi. Nah, caranya kalau nanti mau merubah, berarti cuma klik ubah ya Bapak Ibu. Kita berselancar dulu aja. Nah, kemudian ada juga misalkan tagihan. Tagihan ini kalau invoice nanti akan munculnya di sini, tapi karena ini belum ada proses ya masih kosong. Kemudian ada status permohonan. Statusnya sampai mana ya prosesnya? Dari tadi 5 tahapan proses ini sampai mana? Sampai ini di dalam ini akan muncul. Kemudian pengajuan self declare mandiri, pengajuan self declare yang dibayari pemerintah. Nah, kita kan tidak masuk kategori ini ya Bapak Ibu ya. Kita masuknya adalah kategori reguler. Maka klik menu pengajuan reguler. Nah, sudah belum Bapak Ibu? Udah. Dah. Oke, sebentar. Nah, ketika masuk ke pengajuan reguler, kan Bapak Ibu nanti akan masuk ke pengajuan ajukan layanan. Udah diklik ya. Nah, di sini ada pilihan baru atau pengembangan. Nah, KBLI-nya disesuaikan. Sampai sini paham, Bapak Ibu? Sampai sini sudah mengikuti ya? Oke, Pak. Berarti ini ada baru, ada pengembangan. Berarti kan pilih misalkan usahanya jasa boga. Kalau baru, kalau pengembangan berarti harus input kode ID sebelumnya. Berarti pilih baru. Ini masih proses nih. Ini udah 300 karena ini buat banyak teman-teman kita yang praktek ya, teman-teman. Banyak teman-teman kita yang praktek untuk apa namanya?
apa namanya untuk si halal. Nah, teman-teman, ketika tadi kita sudah klik baru, maka akan muncul data pengajuan sertifikasi halal. Nah, ini. Nah, secara umum kan kita akan melakukan ubah data. Ini, klik ubah pengajuan. Nah, kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan, Pak. Berarti ini ada 7 kolom yang harus Bapak Ibu lengkapi. Data pengajuan, komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses, produk, pemantauan dan evaluasi, dan dokumen. Ya, sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu. Data pengajuan, komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses, produk, pemantauan evaluasi, dan dokumen. Oke ya. Nah, kemudian kita akan melengkapi data pengajuan. Jadi ke sini nama perusahaan yang tertera pada sertifikat halal kan sudah Bapak Ibu dah. Nomor pengajuan, nomor permohonan, jenis bahan. Ini yang nggak boleh salah nih. Nah, coba Bapak Ibu. Tadi kan Bapak Ibu ada produk yang apa tadi? Yang masih bingung, sabun cuci piring. Kategorinya apa? Bahan gunaan. Barang gunaan. Klik. Jenis produknya. Ayo. Perbekalan kesehatan rumah tangga. Perbekalan kesehatan rumah tangga. Yang betul PKRT atau peralatan rumah tangga? PKRT ya. Klik. Nah, jadi di sini ini sangat kritis nih Bapak Ibu, banyak yang kesalahan di sini. Ya, terus merek dagangnya tinggal di input, tapi ini hanya untuk dummy ya Bapak Ibu, bukan. Terus di sini ada LPH juga. Nah, Bapak Ibu nanti bisa memilih LPH-nya apa. Oke ya. Terus jenis pendaftarannya berarti masuknya reguler. Klik. Simpan ya Bapak Ibu, jangan lupa disimpan ini, simpan. Ya, lengkapi data semua karena belum lengkap ya. Oh, ini ada iklan ya Bapak Ibu. Ini ternyata si halalnya ada iklannya. Ajukan QRIS Bank Mandiri untuk pedoman. Oke, nggak apa-apa ini karena ini sifatnya. Terus ada data penanggung jawab, ada aspek legal, ada lokasi dapur atau pabrik. Tambahkan, tambah. Sukses add data. Kok nggak bisa? Oh, kalau kita mau menginput data pabrik, berarti inputnya di data pelaku usaha yang ini ya, Bapak Ibu ya. Terus data penyelia halal juga ya, Bapak Ibu tinggal nambahin aja. Ini juga apa? Inputnya nanti ada di inputnya adalah di sini, terus nanti akan muncul pada data pengajuan ini. Nah, kalau udah selesai, kolom 1 udah selesai, selanjutnya kita akan melengkapi kolom 2. Klik. Kolom 2 itu adalah komitmen dan tanggung jawab, beberapa informasi terkait dengan kebijakan halal. Klik. Pengertian, klik. Ini kan poster ya, komitmen ya, klik. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Aldo, maaf mau tanya Pak. Halo Pak. Iya, silakan. Untuk yang di daerah penanggung jawab, di sini kan ada nama, nomor kontak, email itu untuk pimpinan kami, presidir kami atau penyelia halalnya, Pak? Jadi untuk penanggung jawab itu pimpinan yang memberikan otorisasi atas proses sertifikat halal, Bapak. Nggak harus presidir sih, tetapi yang memberikan bertanggung jawab atas seluruh rangkaian proses produk halal. Nah, memang biasanya sih pimpinan tertinggi, Bapak.
Oke Pak, makasih Pak. Ya, oke. Nah, udah komitmen dan jawab, udah ya, Bapak Ibu. Terus kemudian tim manajemen halal di inputnya di sini, tambah anggota tim. Jadi Bapak Ibu bisa melengkapi ini, ya. Saya pikir kalau dokumen format bebasnya sudah selesai, nggak ada kendala ya Bapak Ibu ya, mudah lah Insya Allah ya. Tinggal mindah-mindah aja sih. Bahan juga nggak ada kesulitan dong ya. Jadi di sini ada daftar nama bahan dan kemasan, kemudian daftar nama produk, catatan pembelian bahan, dan formulir pemeriksaan bahan. Ini kan sebetulnya adalah data-data yang di format bebas itu sudah ada, gitu ya. Jadi nggak ada kesulitan. Inputnya juga nggak sulit, saya pikir ya. Tadi ada apa ya yang hewan itu? Tadi yang nama nama, aduh saya lupa ini. Gimana Apa Pak? namanya hewan yang tadi di input? Bakso Tadi entok. entok ya. Nah Entok ya itu Pak? hewan entok. Entok kalau bahasa ininya apa Bapak Ibu? Saya lupa. Itik atau bagaimana Pak? Itik ya, saya Tapi lupa ya. kalau di ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sih pakai K sih Pak belakangnya Pak. Oh ya, Ada yang ya bilang enggak apa-apa ada nanti dicoba-coba ya Bapak ya. baik, Coba-coba karena waktunya saya nggak banyak ini ya. baik, baik, baik. Terus daftar nama produk juga sama, tinggal input aja namanya apa gitu ya. Jadi klasifikasi produk kan karena saya tadi belum ngisi, jadi sini nggak muncul. Ya, saya pikir ini nggak susah karena kan dokumennya udah ada. Catatan pembelian bahan juga ini kan sebetulnya adalah memindahkan dari yang Bapak Ibu sudah buat di dalam ECP format bebas ya, di lampiran-lampiran itu. Nah, form bahan saya pikir nggak ada masalah ya Bapak Ibu ya. Kemudian masuk ke kolom proses. Proses juga di sini cuma ada pernyataan bebas babi. Klik, saya setuju. Nah, setelah saya diklik di sini ada catatan penyimpanan sama ya. Ini kan datanya sudah ada di dalam apa namanya manual ECPH yang format bebas ya. Terus catatan taman produk, diagram arir juga sama ya Bapak Ibu sudah diajarkan ya. Catatan hasil produksi juga sama, nggak ada susahnya. Kemudian mapping produk, jadi antara karena kalau lokasinya cuma satu, produknya cuma satu ya cuma tinggal diklik aja, nanti ini nggak susah juga. Terus pemantauan dan evaluasi. Nah, inilah yang nanti mungkin kenapa Bapak Ibu harus membuat apa namanya manual SJPH format bebas. Kenapa nih di sini? Jadi ada beberapa dokumen seperti formulir data audit internal kan di si halal nggak bisa nih Bapak Ibu. Jadi di ini belum bisa fitur ini boleh dilewati. Padahal kalau kita dilakukan audit kan nggak boleh dilewati. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi nggak bisa. Nah oleh karena itu Bapak Ibu nanti membuat dokumen manual SJPH format bebas. Format bebas dan nanti apa namanya diuploadnya di sini di dokumen lain-lain. Nah, terus dokumen-dokumen SOP juga boleh diupload di sini. Ataupun dokumen-dokumen pendukung yang sifatnya eh, agar lebih informatif ya, yang boleh diupload. Kemudian di sini upload tanda tangan. Ya, tanda tangan kan berarti ada dua ya Bapak Ibu.
Ada tanda tangan pimpinan, ada tanda tangan penyelia halal. Nah, setelah selesai, maka dokumen itu bisa di-download Bapak Ibu. Di sini ada download surat permohonan. Nah, kurang lebih seperti ini nih munculnya, generate-nya. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Kelihatan ya? Kemudian download manual SJPH. Nah, ini cuma karena saya nggak ngelengkapin, jadi ada beberapa yang masih kosong. Nah, cuma ini dokumennya rapi apa nggak Bapak Ibu? Kira-kira nggak rapi, ya kan? Sehingga saya sarankan tetap harus membuat manual SJPH yang format bebas, lebih rapi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Pak, tadi yang surat permohonan itu hanya template berarti ya Pak? Nanti diketik ulang. Bukan template. Jadi surat permohonan itu bisa di-generate by system. Ini kan. Ada nomornya tadi ya kayaknya. Ya, otomatis. Di sini nggak ada nomornya sih Pak. Lampiran 1 gitu kan. Tapi kalau ini mau dibikin yang ada nomornya nggak apa-apa. Bagus kan? Ini kan by system ya. Nah, biasanya kan di perusahaan itu ada penomoran surat. Kalau ini nggak ada nomornya karena ini di-generate by system. Ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Izin Pak. Ya, silakan. Ini saya lagi buka si halalnya. Yang mau saya tanyakan ada di produk Pak. Nah, Produk. itu kan kami ada produk pengembangan Pak. Nah, jadi belum ada ininya Pak, hasil produksinya. Produk pengembangan belum hasil ada produk. Maksudnya bagaimana? Produknya apa sih Pak? Bentar ya Pak. Produknya biskuit Pak. Produknya biskuit, terus? Nah, jadi belum ada Pak hasil produksinya, karena kan dia produk pengembangan Pak. Jadi yang di input data apa ya Pak? Halo, ya, gimana Bapak? Benar, diulangi lagi. Produknya biskuit, kemudian? Sebentar ya Pak, nih saya lagi buka ininya. Oke, coba. Apa websitenya Pak? Bentar ya Pak. Ya. Nah ini Pak, di menu proses Pak. Halo Ya. Pak. Boleh di share screen Pak? Kayak mana share screen? Sudah? Bisa? Bisa? Gak ada menu share screen Pak. Oh, nggak ada menu share screen. Ibu Risma boleh dibantu untuk Ini. teman-teman bisa share screen? Ini. Coba saya lihat. Ini Oke, ya Pak. ini Bapak pakai ini ya, pakai dummy ya, link dummy ya. Iya Pak. Oke, Nah terus ini Pak, yang mau saya tanyakan di catatan hasil produksi Pak. ya, Sementara kan yang mau kami daftarkan produk pengembangan Pak, produk yang masih trial. Jadi belum ada hasil produksinya Pak. oke. Jadi karena produk itu belum diproduksi massal, ya kan? Maksudnya kan begitu ya. Boleh Ya. menggunakan salah satu aja Pak. Jadi mungkin uji coba itu di input satu aja nggak apa-apa. Sebagai informasi bahwa aktivitas produksi itu sudah dilakukan, implementasi itu. Seadanya aja nggak apa-apa.
Berarti untuk catatan distribusi dan penjualannya Nah, itu itu boleh dikosong, dikosongkan Pak. nggak apa-apa, tapi coba ditambahkan, diklik aja tapi nanti kosong. Artinya kan berarti belum ada kegiatan ya. Coba ditambah, Sebentar, Pak. nah, tambah Oke, manual, manual. tulis saja nama produk, karena nama produknya belum di-input ya. Iya, Terus Pak. jumlah produknya tulis saja 0, nggak apa-apa. Oh, baik, Pak. Ya. Baik, Pak. Tapi kan itu sudah ada proses pembuatan ya. Cuma memang belum didistribusikan. Begitu kan, Iya, Pak? Pak. Iya, Pak. Benar, Pak. Oke, siap. Oke, terima kasih ya, Pak. Baik, sama-sama. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan teman-teman? Ini kok saya lihat wajahnya nggak ceria ini ya. Kenapa nih? Apa karena sudah lihat wajahnya kita seperti ini, Bapak Ibu, kolak semua ini ya. Mudah-mudahan enggak ya. Jadi, jadi eh, Bapak Ibu, jadi apa tadi beberapa tips ya. Jadi di dalam prosesi halal antara kenapa ada yang tanya Pak Aldo, ya silakan silakan. Jadi di dalam proses pelatihan penyelia halal yang kelas reguler ini, prakteknya kan Bapak Ibu diberikan satu dokumen manual SJBH format bebas. Nah, sebetulnya Bapak Ibu, di dalam dokumen-dokumen yang dipraktekkan oleh Bapak Ibu semua, itu kan pada akhirnya nanti akan diinput di si halal. Nah, tetapi setelah tadi Bapak Ibu praktek ke si halal, kan ada beberapa informasi yang mungkin belum apa ya bahasanya belum terakomodir di sistem, sehingga Bapak Ibu eh, akan lebih baik juga membuat manual SJBH format bebas kemudian nanti diupload. Terus kemudian dokumen manual SJPH yang hasil generate dari si halal tadi kan menyampaikan Pak kok formatnya agak sedikit tidak rapi gitu ya. Jadi formatnya itu masih acak-acakan Pak, itu kan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu tetap harus membuat dokumen manual SCPA dengan format bebas. Harapannya dokumen itu juga bisa dibaca oleh auditor halal. Sehingga nanti pada saat prosesnya sudah saatnya audit, teman-teman auditor halal itu tetap bisa membaca keduanya. Nah, kemudian Bapak Ibu, sama seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa semua data yang diinput di si halal itu hati-hati. Karena apa? Karena kalau udah diinput, kita udah nggak bisa revisi dari akun kita, karena nanti itu yang bisa merevisi adalah auditor halal. Oleh karena itu, eh, hati-hati, teliti, jeli juga ketika akan menginput. Nah, saran saya, semua data-data yang akan diinput itu ada baiknya dipersiapkan di depan. Jadi bukan disambi satu persatu diinput. Nah, mungkin itu Bapak Ibu, apa namanya, kita tadi sudah berselancar dari awal sampai dengan kita input. Tadi saya juga sudah memberikan panduan, bagaimana panduan untuk si halal, bagaimana panduan untuk membuat akun NIB juga. Kemudian Bapak Ibu tadi sudah diberikan akun untuk memahami menu-menu. Tetapi yang harus diingat ya Bapak Ibu, bahwa akun yang tadi Bapak Ibu buat praktek bukan untuk link pendaftaran sertifikat halal yang sebenarnya. Sampai sini menangkap ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan bukan untuk apa namanya pendaftaran. Nah, karena pernah kejadian
teman-teman kita itu mengajukan sertifikat halal menggunakan link itu, apa yang terjadi? Ya datanya nggak akan tersimpan di si BPJPH karena link itu hanya untuk apa namanya pelatihan. Nah, link yang sebenarnya apa? Yaitu www.ptsp.halal.co.id. Jadi nggak ada stackingnya ya. Nah, mungkin itu dari saya. Saya mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bila ada tutur kata yang kurang berkenan ataupun juga ada informasi yang belum lengkap. Nanti Bapak Ibu bisa menyimpan nomor saya ataupun bertanya di hotline konsultasi ya. Terima kasih. Waktunya sudah habis ya Bu Elia ya. Iya, betul Pak Aldo. Baik, ya. Sampai 14.45 Pak Aldo, silakan ditutup. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.